Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mau lagi ya di titik balik perubahan di daerah kita pagi ini. Marilah kita berdoa sebagai kesyukuran, nikmat, rahmat dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Yuk. Halo, Bang Jago. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi. Kita lanjutin serial Daily Reflection. Serial Daily Reflection. Ini sudah Daily Reflection yang ke berapa ya? Ke-16. Masih ada 300-an lagi yang harus kita selesaikan. Yang ke-16 ini tuh ngomongin soal rasa takut. Bahwa elemen umum dari sebagian besar ketakutan adalah ilusi gitu ya. Ilusi. Ini penting. Ilusi bahwa kebahagiaan itu bergantung pada faktor eksternal. Ilusi bahwa diri saya itu bahwa diri saya itu bergantung pada hal-hal yang bersifat eksternal. Happiness, kemudian ya diri saya, ya kan, bahwa diri saya tergantung pada perusahaan saya. Wah, itu neraka itu. Diri saya tergantung pada saldo saya. Wah, itu bahaya. Dan itu sangat-sangat rentan gitu ya. Sangat-sangat rentan. Makanya itu solusi yang paling satu-satunya solusi itu kan adalah identifikasi diri kan. Identifikasi diri. Identifikasi diri bahwa dunia dan kehidupan berada dalam diriku gitu. Sebentar, ini gimana ini? Oke. Ya, kan identifikasi diri bahwa dunia dan kehidupan itu berada dalam diriku. Itu obat ketakutan. Tentu saja kesimpulan bahwa dunia dan kehidupan berada dalam diriku ini adalah kesimpulan yang didapatkan dari hasil identifikasi diri tidak menggunakan lagi panca indera. Tidak menggunakan lagi logika. Tetapi identifikasi diri bahwa dunia dan kehidupan itu berada dalam diriku, itu adalah mengetahuinya melalui
sifat kesadaran itu sendiri melalui kesadaran atau melalui awareness dimensi 7 ke atas. 7 ke atas. Ini tiap pagi nih saya, tiap pagi itu mulai dari sini. Tiap pagi. Itu saya anggap sebagai ini. Apa ya? Saya anggap sebagai, kan ada tuh Al-Imran ayat berapa tuh? Yang 10, yang disunahkan itu loh. Al-Imran yang disunahkan setiap bangun pagi itu 10 ayat terakhir kan. 190 sampai 200. Jadi bangun pagi itu pokoknya identifikasi diri dulu. Di sini kan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda, terdapat apa itu ayat ya. Ayat bagi yang ulil albab gitu. Ulil albab itu seorang, bisa dibilang dia sebagai akalnya itu akal seorang epistemik. Akal epistemik. Epistemik itu epistemik itu kan dia tahu bagaimana dia tahu gitu. Jadi saya tahu kalau saya tahu. Saya tahu kalau saya tahu. Begitupun saya tahu kalau saya tidak tahu. Seperti itu. Itu seorang epistemik, seorang lil albab. Jadi pagi-pagi itu identifikasi diri dulu. Identifikasi diri terhadap dunia, terhadap kehidupan, dan identifikasi diri terhadap dirinya. Nah, 3 lah itu. Identifikasi diri terhadap dirinya. Sehingga tuh kita apa ya? Jadi jelas. Jadi jelas. Sehingga kita terhadap dunia itu hadir. Terhadap dunia itu hadir. Terhadap dunia. Jadi kita hadir di dunia, ya. Kita hadir dalam kehidupan gitu ya. Seperti itu. Jadi ya itu ritual pagi itu gitu. Kalau nggak dimulai dari itu, wah nanti keseret-seret sama dunia, keseret-seret sama kehidupan gitu. Keseret-seret. Ya keseret. Jadi dan pada akhirnya kalau kita tidak mulai identifikasi diri, kita akan terus terjebak di alam dunia. Kita akhirnya tuh terjebak dalam struktur dunia. Jadi dunia menjadi penjamin dari diri kita. Nah, ketakutan kan gitu ya. Dunia sebagai penjamin atas eksistensi, atas keberadaan diriku. Atas keberadaan.
Begitupun dengan kebahagiaannya kita. Jadi mengatasi ilusi kerentanan membawa kelegaan besar. Dan itu mengoreksi. Jadi ketakutan itu akan terkoreksi. Kesalahan itu akan terkoreksi. Dan kemudian tuh hidup menjadi lebih ramah, puas, serta ya sikap santai, easy going, ngalir aja. Dalam pengertian tuh ya saya merespon kehidupan, merespon dunia itu dari posisi transenden, ya kan? Bukan kemudian tuh merespon dunia, merespon kehidupan dengan sikap tegang. Bahaya, 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 bahaya. Kira-kira gitu. Jadi kita tidak akan terus-menerus membeli banyak pelindung. Kita tidak akan terus-menerus membeli banyak alat-alat perlindungan diri. Karena kita tahu bahwa ya memang dunia ini rentan, tapi kehadiran kita itu memberi kepastian. Memberi kepastian bahwa dunia ini menjadi tempat yang ramah. Seperti itu. Dan kehadiran kita juga memastikan dunia itu, memastikan kehadirannya itu bisa dipahami oleh akal manusia. Atau memastikan dunia itu penuh dengan jejak-jejak kehadirannya gitu. Saya kira itu. Jadi persoalannya itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengetahui diri sendiri. Bagaimana mengetahui diri sendiri atau kualitas awareness kita itu di level berapa? Kualitas awareness itu di level berapa gitu. Dan kita tidak akan mengatakan bukan ada Tuhan, bukan, tetapi mengatakan saya mengetahui itu. Saya mengetahui diri saya. Pada diri saya lah saya bisa mengidentifikasi kehadirannya. Pada diri saya lah saya mengidentifikasi dunia. Pada diri saya lah saya mengidentifikasi kehidupan. Kan gitu. Nah itu namanya kemampuan semacam itu atau keberpengetahuanan ya. Keberpengetahuanan. Knowingness. Dan kepahaman. Understanding gitu. Jadi awareness itu dia punya dua kualitas. Minimal dua kualitas ya knowingness dan understanding. Jadi bukan kesadaran itu bukan percaya atau nggak percaya, nggak ada. Ngapain percaya nggak percaya? Tahu apa enggak? Paham apa enggak? Kok jadi percaya nggak percaya? Ya kan? Tahu apa enggak gitu.
Paham apa enggak? Saya kira itu ya untuk pagi ini. Jadi kita tetap fokus pada pendasaran diri gitu ya. Pendasaran diri. Kalau pendasaran dirinya benar itu hidupnya produktif. Amanu wa amilu solihat. Kalau nggak produktif, itu pasti pendasaran diri ini masih di level-level kesadaran bawah. Jadi ukurannya sederhana kok. Kalau pendasaran dirinya itu sudah benar, terlihat dalam produktivitas. Udah itu aja intinya gitu. Kalau nggak ada produktivitas, nah itu pendasaran dirinya masih harus diperbaiki. Meskipun yang ini yang kadang-kadang itu tidak dipahami oleh masyarakat, gitu. Terutama oleh kalangan dari golongan-golongan agama ini. Nggak pernah ngomong pendasaran diri. Seolah-olah iman itu adalah diskursus filsafat. Yang kemudian tuh dianggap sudah beriman kalau tahu definisinya. Itu buruk. Buruk, bukan hanya salah ya, tapi buruk. Sangat-sangat buruk. Jadi seolah-olah iman itu adalah diskursus filsafat. Iman itu kan persoalan pendasaran diri. Bukan sekedar urusan diskursus filsafat. Itu saya kira intinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum memiliki 3 buku pendasaran diri, TLOC, Dissolving Ego, sama Power Force ya, silakan japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.